Selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was Gotta change my answering machine now that I'm alone. Cause right now it says that we can't come to the phone. And I know it makes no sense, cause you walked out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, and for some reason I just can't get over. And I'm stronger than this, yeah. Enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Guys, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgia episode ke-70. Udah bertahun-tahun ternyata gue podcastan, dan malam ini gue seneng banget ya bisa balik lagi. Tepatnya di 1/22 Agustus 2020. Guys, malam ini gue akan ngebahas tentang overthinking dan insecure sekaligus ya. Karena sebelum-sebelumnya gue pernah bahas tentang overthinking sendiri, insecure sendiri. Nah, malam ini, hari ini tepatnya, gue akan ngebahas kedua isu tersebut di bareng ini gitu. Karena ternyata banyak juga yang mengalami berbarengan, penyebabnya banyak gitu. Dan malam ini gue nggak sendiri karena gue berhasil ngajak collabs lagi Bella. Hai Bel, langsung Halo. masuk Bel. Yes, udah Halo. masuk di sini. Halo. Oke. Bel, apa kabar lo? Nih kangen banget ya rasanya gue. Baik Udah lama kok. nggak Baik, collabs. baik. Baik, makasih. Kak Chandra sendiri apa kabar nih? Kabar gue baik sih. Meskipun ya begitu biasa turun naik hidup ya. Iyalah. Kabarnya tuh kemarin sempat ada prahara hati. Aduh, prahara hati. Gimana ceritanya? Arah yang mana dulu nih? Prahara hati lo itu. Oh, itu gunjang-ganjing banget sih, parah sih. Ya, you know me really well lah ya tentang itu. Ntar gue bahas di episode sendiri deh. Tentang Asli. program. Broken Heart Corner ya. Sip. Bel, tadi gue udah bilang juga di awal sih kalau kali ini kita akan ngebahas tentang overthinking, feelings, sama insekuritas. Lu gimana ya? Karena gue sendiri memperhatikan timeline atau memperhatikan obrolan teman-teman gue di real life. Ya kadang-kadang mereka menghadapi overthinking dan sekuritas ini kadang-kadang bareng-bareng. Ini menurut lu gimana? Overthinking sama insecure tuh kayaknya dua hal yang nggak bisa dipisahkan, tapi juga berbeda ya nggak sih? Menurut lu sendiri overthinking itu apa? Insecure gimana? Kalau overthinking itu lebih kepikiran tentang hal yang sebenarnya belum tentu benar. Sedangkan kalau insecure itu lebih nggak percaya dengan yang kita punya gitu. Lebih ke minder nggak sih kalau insecure tuh? Ya sih, bahasa gampang itu. Cuma kan sekarang bahasa anak-anak sekarang tuh kayak minder, kemudian kayak pede itu disebutnya insecure. Ya, biasanya tuh mereka. Dan mungkin solusinya apakah mereka butuh security? Insecure lawannya memang secure, jelas. Tapi kan untuk menuju titik secure itu harus ada beberapa tahapan lah ya, iya nggak sih? Iya sih, dan mereka juga harus memahami diri mereka sendiri gitu. Betul. Ya, paham diri mereka sendiri, kemudian baru bisa cari solusi. Oke, sebelum masuk Bel, seperti biasa gue sih pengen say hi dulu ke lu setia dengan podcast Nostalgia dari episode awal sampai ke 70. Banyak sih, kalau disebut satu-satu ntar habis deh. Yang jelas gue pengen say hi buat seorang yang jauh di sana. Aduh. Oke, halo. Halo, ada salam dari Bella Cenah gitu. Siapa woi? Ada deh. Yang jelas bikin hati gue berbunga-bunga setelah ya tahun lalu gue jatuh bangun. Ya gue apa ya, gue bilang sebagai
hadiah dari semesta kali. Puji Tuhan ya. Semoga saya juga segera menemukan ya dan real gitu kali ini mah. Aduh. Lu sendiri ada yang mau disalamin itu kali? Coba siapa? Mungkin cuman salam-salam untuk teman-teman aja yang sekarang lagi dengar podcast aku sama Kak Chandra. Makasih banget masih suka following karya kita gitu. Udah lama banget kan nggak podcast ya kan. So makasih udah dengerin. Dan tahu nggak sih Bel? Apa? Rating kalau kita bareng tuh sebenarnya gede. Ratingnya tuh bagus kalau kita bareng. Makanya Oh iya, apakah pertanda kita memang harus punya channel platform sendiri. Asli. Ya, Anda itu. Semoga. Punya waktu, semoga juga bisa terus bisa kita matchingin waktunya lah gitu. Iya. Karena sayang juga apa yang sih udah kita dapat, apa yang pendengar juga kita seneng dengernya, masa kita sia-siain. Iya, maksudnya kan ini juga kayak kepercayaan juga kan dari audience, jadi ya Bener. harus kita maintain gak sih? Bener banget. Dan Bel, alasan bahas topik overthinking dan insekuritas malam ini, meskipun udah bahas satu-satu dulu ya, cuma itu tadi, karena rasanya banyak sekali yang mengalami, dan kita juga pengen sharing, ini kenapa sih bisa sampai terjadi. Itu punya pancingan awal nih, apa nih yang ada kepikiran tentang overthinking dan insecurity? Kalau gue nih overthinking, Atau sekalian lu mungkin punya pengalaman overthinking yang bercampur insecure. Itu apa misalnya? kalau overthinking tuh mungkin lebih ke, kalau gue momennya 2 AM, jam 2 malam gitu ya, jam 2 pagi, itu overthinking time banget sih. Mungkin kayaknya bukan gue doang, tapi teman-teman yang lain juga gitu kan. Kalau misalnya ada lagu Hindia, tau gak sih? Tahu band Hindia? Tahu, cuman gue sorry ya Hindia. Pengaruh umur kali. Ada, oke. Well, di situ tuh dia ada lagu, dia liriknya tuh bilang kapan terakhir kau bisa tertidur tenang gitu kan. Jadi emang kayaknya sebagai manusia, apalagi udah beranjak dewasa, udah mulai puber, mulai kepikiran yang lain-lain, apalagi mungkin 20-an awal tuh masih mempertanyakan diri, kita tuh hidup besok mau kemana ya gitu kan, gue harus ngapain gitu sih. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sendiri gimana, Kak? Tadi dulu, itu sampai jam 2 itu tiap hari seperti itu. Berarti lu punya masalah? Enggak sih, mungkin karena gue tipikalnya memang overthinking juga gitu, kayak kalau ada sesuatu yang memang gimana ya, kayak orangnya tuh lebih kayak senang mempertanyakan banyak hal gitu, kayak buat orang lain it's not a problem, tapi buat gue kok bisa gitu ya. Let's say ini ada orang jahat sama gue, orang lain tuh kayak ya udahlah gitu, biar dia dapet karmanya sendiri. Gue tuh enggak, gue tuh analisa sampai mikir kenapa nih orang sampai bisa jahat. Gue telisik dari faktor keluarganya, lingkungannya, gue tarik ke belakang sampai gue ngerti alasan kenapa nih orang bisa sampai berperilaku seperti itu. Overthinking gue kayak gitu. Ada yang jahat sama lu? Oh, ada banget, ada 3-an lagi. Oh my god. Oh my god. Ya udahlah ya, orangnya kayaknya nggak denger Spotify juga by the way. 3 lawan 1 dan lu menang. Karena 3 lawan 1 gue supporter menang. lu gue pikir juga banyak, ya kan? Puji Tuhannya sih, ya maksudnya kayak mungkin gue kelihatannya pendiam, gue kelihatannya ya nerd Lugu gitu gitu kan, ya? lugu ya, underline lugu gitu. Cuman kayak bersyukurnya sih orang-orang sekitar aku ya mereka real, mereka support gitu. Jadi ketika memang aku cerita ada masalah atau apa, atau dengan pemikiran-pemikiran yang ruwet tuh kalian denger lah, termasuk kalau sendiri gitu kan, lo mau gue curhatin sampai malam. Ingat gak sih? Gila. Oke. Overthinking. Lu sampai ditarik ke belakang ya, sampai apa salah gua gitu. Iya. Dan enggak sih dari the overthinking itu ada jawaban. Overthinking, pertanggungjawaban. Nemu jawaban gak? Gitu, dari sorry. kan lu kayak dirunut gitu tadi kan ke belakang masalah gua gitu. Yeah. Terus kenapa orang-orang tuh seperti itu ke lu gitu. Nemu jawaban enggak? To be honest, gue tidak menemukan jawaban. Siapalah gue gitu kan, dengan kapasitas gue sebagai manusia, gue nggak selalu tahu banyak hal. Cuman dengan gue overthinking itu sendiri, setidaknya gue bisa berempati gitu. Ngerti kan? Kayak beberapa orang tuh ketika berbuat jahat ya, kita ilfeel sama mereka. Ya gue pun sebagai manusia gue ilfeel dengan perilaku mereka. Tapi kan there must be a reason kenapa mereka sampai seperti itu gitu. Dan dengan berusaha untuk memahami alasan mereka, itu menenangkan gue. Setidaknya kayak ya udah deh, setidaknya gue pernah ada di kehidupan mereka dan mungkin gue ngasih lesson ke mereka, and that's it gitu. Nah kalau lu tadi nanya ke gue
semua apakah juga punya pengalaman overthinking dan insecure? Mhm. Versi gue, ya jujur sih, gue juga pada dasarnya adalah orang yang overthinking gitu. Dan Mhm. bersyukur juga saat ini gue punya teman-teman yang selalu mengingatkan, hey lu pikirnya udah berlebihan, lu itu nggak perlu lu pikirin gitu. Dan insecure juga adalah nama tengah gue sih. Eh, kalau kalau boleh jujur juga deh. Ya, kalau di podcast mungkin juga apa ya? Kalau di podcast, kalau di Instagram misalnya, gue juga tidak menunjukkan itu ya karena gue juga pengen dilihat sebagai orang baik-baik saja gitu. Tapi Iya. kan kalau balik lagi sebagai manusia ya, somehow ada yang bilang ke gue juga, gue tuh adalah sosok yang rapuh gitu. Langsung dipasang lagu rapuh menurut. Tapi ini gak sih Kak, maksud gue kayak lo overthinker gitu, gue overthinker. Justru ketika kita tidak memikirkan sesuatu tuh kayak ngerasa aneh. Justru ketika overthinking itu jadi makin banyak ide. Kalau gue sih kayak overthinking tuh nambah ide untuk karya gitu. Misalnya gue nulis atau lu misalnya podcast, ya gak sih? Iya sih karena hal-hal ini hal-hal yang bisa kadang-kadang justru Iya. jadi konten sih kalau gue sendiri, bahkan broken heart ya gue jadiin sesuatu aja gitu. Asli. Ya gue sih terinspirasi sama si Adele itu kan. Iya. Dia dicampakkan cowoknya, tapi ketika dia bisa berkarya dan orang mengingat dia sesuatu gitu. Ya kenapa kita juga nggak seperti itu? Gitu. Benar. Justru Ya, kayak tapi kan ketika kadang-kadang, apa? Nah terus. Maksud gue kayak ketika hidup baik-baik saja flat gitu buat gue. Tapi ketika memang ada sesuatu yang bergejolak, nah ini nih bahan karya gue. Gue sih tidak senantang itu ya. Oh enggak. Gue sih inginnya hidup sih baik-baik aja gitu. Tapi kan hidup nggak bisa baik-baik aja, pasti naik turun. Nah paling ketika gue akhirnya menghadapi sesuatu yang bikin overthinking dan insecure, gue convert jadi sesuatu yang bisa gue sharing akhirnya sama orang gitu, atau gue jadi bahan gitu. Sorry ya, bukan maksudnya gue jual sesuatu yang jadi kayak Indosiar gitu, maksudnya kayak menjual kesedihan gitu. Hanya cintamu yang bisa dijual. Asli sih. Ya maksudnya kita berusaha untuk cope nggak sih? Kayak kita overthinking, kita berusaha cope dengan mengeluarkan pikiran-pikiran itu menjadi sesuatu yang at least orang juga bisa relate, gitu nggak? Bener sih, dan balik lagi tadi gue bilang sih bersyukur gue kiri kanan itu adalah suportif. Iya. Dan sih. Gue sih baru menemukan akhirnya sih apakah itu juga mungkin karena point of view gue yang sedikit dibuka itu atas overthinking dan insecure itu, sehingga pada saat orang terdekat kita memberikan inputan itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang negatif. Malah jadi kayak malah jadi semacam support buat kita, dan itu ngaruh sih menurut gua bagaimana kita point of view sih. Iya, makanya penting banget buat kita punya support system yang baik gitu ya. Kayak beberapa orang kan cuman aiming tuh dalam hidup mungkin berdoa aja pengen punya uang, pengen punya kerjaan yang bagus. Well, itu semua penting memang. Cuman kadang kita lupa gitu Kak untuk minta sama Tuhan dikelilingin sama orang-orang yang baik. Buat aku sih kayak blessing banget untuk punya orang-orang yang benar-benar bisa real, bisa dengar kita, bisa memahami kita. Dan ketika kita salah atau misalnya ada sesuatu yang memang, oh ini kayaknya nggak bener gitu, they will tell us, ya nggak sih? Mahal banget sih punya support system kayak gitu. Itu bukan aset lah. Gue sih tidak menyebutnya aset ya, karena kalau aset kayak barang gitu. Tapi ya bener kayak blessing kayak lu bilang sih. Dan Bel, ini menarik juga pada saat tadi gue share, yaitu tentang overthinking plus insecure yang terjadi bareng-bareng. Gue ada semacam kayak curhat ke gue tuh. Isinya seperti apa? Ntar deh kita dengar lagu dulu ya. Boleh. Lagu ya. Bentar ya, gue mikir dulu lagu. Bingung. Mau lagunya Agnes Mo aja boleh nggak? Yang mana rapuh? Enggak yang itu. Teruskanlah aja lah. Teruskanlah. Oke, ini dia Agnes Monica. Tapi tadi
Oke guys, masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Paja dan Bella. Masih di episode ke-70. Ini beda 5 tahun aja sama Republik Indonesia. Selamat ulang tahun by the way Indonesia. Oh iya, gue lupa. Hampir lupa nyebut. Iya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Semoga di tahun-tahun ke depannya Indonesia lebih baik. Yes, Meskipun, dan ya, jangan kebanyakan apa ya? Banyakan halu ya. Kebanyakan Betul halu. bilang. Oke, Bel, tadi gue bilang udah ada yang masuk tadi pada saat gue lempar topik. Nah, gue bacain ya, ntar lo kasih respon ya. Sipo. Oke, bunyinya begini. Overthinking dan insecure ini terjadi karena pengalaman berbeda dalam tanda petik di dunia yang mengancam menjadi berbeda. Apalagi saya adalah seorang guru. Insecure-nya eksponensial. Tuntutan dari lingkungan, agama, pekerjaan, dan diri sendiri. Sehingga saya jadi memiliki 2 kepribadian. Mungkin begitu istilahnya. Ketika menjadi guru dan jadi seseorang yang berbeda. Bukan hanya tentang straight or not. Tapi lebih dari itu. Pengalaman mengajarkan saya bahwa saya tidak bisa berteman dengan siapapun. Pernah ketika saya berteman dengan orang, lalu dia menjadi begitu attached, akhirnya kemana-mana selalu berdua, lalu dibicarain katanya sama teman-teman lainnya, berdua aja lu kayak pacaran. Saya sih santuy katanya, tapi dia jadi awkward. Lalu dia denial, mengatakan tidak dan menjauh. Dari sana saya merasa insecure dan berpikir bahwa kasihan ya orang yang jalan sama saya jadi korban. Akhirnya saya mulai menjauhi banyak orang dan perasaan ups and downs karena di beberapa kesempatan ketika tidak ada kumpul teman lainnya, dia mau ngajak ngobrol. Jadi mungkin dia kan sama orang-orang gitu ya. Mungkinkah semalam itu ya? Ini apa yang terbersit di benak lu ketika lu denger cerita kayak gitu? Itu gua beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena dan mungkin ini permasalahannya berbeda ya, tapi intinya sama. Mungkin dari segi ini deh, background kerjaan. Tadi yang curhat itu dia guru, aku juga sebagai educator, sama gitu kan. Kadang memang ada beban tersendiri ketika memisahkan antara dunia profesional dengan dunia pribadi gitu, ya kan? Kayak misal misal gue mungkin kelihatannya kalau misalnya lagi ngajar ya gue berwibawa gitu kan, gue kelihatannya smart ass gitu kan, tapi kan di sisi lain juga di luar kerjaan gue punya kehidupan pribadi gitu kan, gue butuh sosialisasi, gue main Tinder let's say. Otomatis kayak ada possibility bakal dilihat sama student gue yang main Tinder juga. Ada di situ insecure kayak ih gila gitu, maksudnya kayak si Miss itu ternyata dia main Tinder, mungkin ada pemikiran-pemikiran negatif. Terus misalnya tadi si emasnya juga bilang kayak jadinya menghindari orang lain dikarenakan ngerasa dari diri ini ada yang salah gitu. Jadinya kayak ngerasa beban untuk berteman dengan banyak orang gitu gak sih? Iya, karena apalagi ini menurut gue sih berat sih alasannya karena dia sendiri harus ikut tuntutan dari lingkungan, agama, dan pekerjaan. Sedangkan dia juga punya kenyamanan tertentu yang bisa dia raih dengan jalan tertentu, tetapi ternyata ini bertentangan. Kita sih tidak memandang apa ya si Mas ini salah atau enggak. Iya, tapi kita lihat dari sudut pandang si Masnya sendiri. Iya, gitu. Paham. Mungkin akan muncul perasaan tidak adil dan mungkin itu juga lo rasain juga kali ya, perasaan berasa tidak adil. Kalau gue mungkin lebih alienated-nya karena gue merasa pemikiran gue beda sendiri gitu loh. Kayak maksudnya Kak Chandra tau lah udah beberapa lama kenal sama gue. Ya gue kalau mikir ya nyablak gitu ya. Apa yang orang lain pikirin secara konservatif mungkin itu tidak diterima. Ya itu pemikiran gue dan banyak juga gitu teman-teman yang pada akhirnya menjauh karena menganggap gue terlalu rebel, gue terlalu idealis segala macam. Cuman pada akhirnya capek gitu. Kapan sih kita harus selalu nurutin ekspektasi orang? Gitu kan, kita hidup bukan buat memenuhi ekspektasi orang. Klise mungkin kedengarannya, cuman beneran ketika kita udah selesai dengan diri sendiri, berdamai bahwa ya apa yang kita percaya itu value yang ada dalam diri kita. Toh
orang-orang juga ketika kita ada apa-apa mereka nggak akan bantu, you know what I mean, right? Like yang bakal bikin lu survive adalah diri lo sendiri. Jadi menurut gue lo harus reconnect sama diri lu, mempertanyakan apa sih yang lo mau dalam hidup, apa yang bikin lo nyaman. Kalau misalnya emasnya berani nih, ya kan, mungkin sekarang masih tinggal sama keluarga atau apa, but if you have power to have a job maybe out of the city gitu kan, ya udah pindah aja, at least keluar dulu dari zona yang memang terlalu judgmental. At least bisa ada momen sendiri, menjalani kehidupan sendiri. You will be yourself, gitu sih. Tapi Bel, gue punya pikiran lain. Gimana tuh? Ini kan kayak tekanan, kayak pressure atau tuntutan ini terjadi kan di budaya kita yang rasanya juga tersebar di hampir seluruh pelosok sih. Maksudnya kayak di mana-mana tuh begini gitu loh. Karena ya kalau ngomongin apa agama budaya, rasanya apa ya, hal begini juga di mana-mana masih jadi pertanyaan, apakah semudah itu kita misal berpindah dari satu kota ke kota lainnya, sedangkan mungkin budaya kita secara umum masih seperti ini memperlakukan. Soalnya gini Kak, kayak gue pernah nih, sekolah gue tuh dulu pas SMA tuh bukan di kota, pinggiran gitu lah ya. Sedangkan gue waktu itu sekolah tuh pindahan dari kota, terus ke sana culture shock karena lingkungannya begitu konservatif. Kayaknya gue pernah bahas juga di podcast sebelumnya. Iya. Jadi gini loh, kayak kadang kita memang harus keluar dari lingkungan yang, let's say kayak gini, misalnya Kak Chandra itu adalah emas, tapi Kak Chandra itu ada di lingkungan yang selalu mengenal perak. Mau seemas apapun Kak Chandra, you will never be seen. You have to go out from that environment ke environment yang bisa menganggap Kak Chandra adalah emas. You know what I mean? Iya. Gitu sih. Oke. Iya sih nggak semua mereka juga sekonservatif itu sih, benar. Dan ini tadi ya, kalau kita baca lagi ke kasus si Mas yang tadi, itu juga jadi tidak bebas bergerak ya ketika dia akrab dengan seseorang yang sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi lingkungan mencurigai itu terjadi apa-apa, jadi awkward semuanya, si temannya jadi awkward, dianya sendiri jadi banyak berpikir, mungkin jadi overthinking gitu, dan insecure dengan keadaan seperti itu. Gimana ya? Apakah kita diharuskan dengan mudah mengabaikan semacam nyinyiran sekitar, atau gimana sih? Kalau misalnya gue sendiri sih, gue udah nggak bisa tolerate untuk bisa handling toxic environment sama toxic people. Let's say, gue ada beberapa temen yang memang gue tuh ngerasa kayak tiap kali gue sama mereka, kok gue ngerasanya kayak gue nurutin mereka terus gitu kan, gue menjadi orang lain. Jadinya lama-lama kita kemakan. Jadi ya maksudnya ketika kita ada di titik dimana pada akhirnya jenuh gitu ya, fed up, lo bakal pergi kok gitu. Lo harus tahu self worth lo di mana. Kalau misalnya dengar ceritanya Emas itu, karena mungkin udah ada pengalaman buruk sebelumnya gitu kan, mencap, entah ini mungkin kayak lingkungan di keluarga atau kerjaan, no matter how hard you try to convince them kalau misalnya lo nggak kayak gitu, orang tuh punya mindset gitu, ngerti nggak? Kalau misalnya orang udah pakai kacamata kebencian, nggak peduli lo segimanapun baiknya, mereka akan selalu ngelihat lo dengan kebencian. Jadi bukan salah lo juga, balik lagi ya, lo harus berani untuk ambil keputusan pada akhirnya keluar dari lingkungan itu, pindah ke lingkungan yang lain yang bisa menghargai lo, gitu, yang bisa support self improvement lo. Iya, dan syukur-syukur nemu support system tadi ya, yang kayak gue, yang seperti yang gue punya sekarang gitu ya. Iya. Dan bener. Orang juga ya, lingkungan itu nggak tanggung jawab loh kalau misalnya seseorang yang ditekan itu akhirnya punya masalah mental. Nah, ya, benar, iya. Dan kan kadang-kadang orang seperti si objek tersebut bahkan mungkin mengalami semacam down yang terlalu dalam, dan sehingga dia membutuhkan pertolongan semacam psikolog atau psikiater. Mereka nggak tanggung jawab juga sampai ke sana. Nggak akan. Cerita ngambil sampai akhirnya seseorang tuh butuh pertolongan terkait mental.
Ya itu ya, masyarakat itu kan memang mungkin di Indonesia juga masalah psikis itu nggak terlalu dilihat gitu kan. Jadinya kayak awareness kita tentang isu ini tuh kurang. Kita karena terlalu beragama gitu ya negaranya. Jadi apa-apa tuh disangkut pautkan dengan kurangnya iman segala macam. Padahal kan enggak gitu. Pressure dari sana sini itu juga bisa bikin kita down gitu. Dan kalau misalnya balik lagi ke kasus emasnya, kalau misalnya emasnya nggak bisa keep up dengan tekanan lingkungan gitu, aku takutnya sih you cannot really handle it anymore dan jadinya relapse. Bom waktu tau gak sih yang lo nahan kayak lama-lama lo meledak gitu dan orang-orang cuman kayak bisa kok gitu ya, gitu ya. Mereka tuh nggak tahu gitu, padahal omongan mereka tuh yang jahat. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kalau menurut gue emasnya coba aja untuk ya itu balik lagi ya, try to reconnect with yourself untuk mencintai diri lo sendiri lagi. Toh dengan pergi ke psikiater atau misalnya ke psikolog itu bukan berarti lo sakit. Gila. Gila enggak gitu. Tapi lo tahu lo pengen sembuh, lo pengen better, makanya lo nyari pertolongan, ya nggak sih? Dan, gue tuh pengen disambungin juga sama kejadian kemarin. Yang mana tuh? Yang mana ya? Yang ternyata gue tuh kenapa ya nggak ada hujan, nggak ada angin, ternyata kok tiba-tiba ada yang merusak kedamaian hidup gue. Itu kenapa gitu? Jadi kayak ada orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, ngerecokin gue yang tadinya tidak ada beban, tidak ada masalah gitu ya. Harus menghandle orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Gimana caranya untuk gue juga tidak menikung gitu, padahal dia sendiri yang bikin masalah. Beneran hidup tuh ya ada aja masalah gitu. Asli ya, kayak gue sendiri tuh juga kayak 2020 ini gue pikir kayak gue cuman kayak akan handling ya paling kerjaan gitu kan ya, nunggu pandemik selesai, terus boom, lo tahu apa yang terjadi. Iya makanya dan ya kalau lo cerita kemarin kayaknya geluh banget sih gitu. Parah banget gitu kan, maksud gue tuh kayak lo tuh pada nggak selesai sama diri lo sendiri, terus lo tuh memaksakan kehendak lo tuh sama orang lain. Menurut gue itu egois banget sih. Kayak makanya ya self conscious atau misalnya self awareness itu benar-benar penting, karena dengan lo nyadar kapasitas lo apa, kekurangan dan kelebihan lo apa, dan lo jujur sama diri sendiri, at least lo nggak jadi toxic person di lingkungan, ya nggak sih? Benar. Dan mungkin juga itu relate sih sama kejadian ya, ngerasa lebih ini itu memperlakukan orang sebagaimana dan nggak sadar itu mengganggu orang dia apa ya, dia diajak interaksi itu. Iya, makanya itu kayak bikin gue sadar banget ternyata posisi kerjaan lo mau sebagus apa gitu kan, lo anak pendidikan siapa, lo setinggi apa, pendidikan lo setinggi apa, ketika lo emang karir seperti apa gitu. Aduh. Apa atau misalnya agama lo mayoritas, gue nggak peduli. Ketika lo emang nggak bisa, lo ngerti maksud gue kemana. Okay. Tapi ketika semua itu ada di diri lo, tapi lo nggak punya etika, lo nggak punya manner, dan lo nggak punya empati sama orang, gue off banget sih, parah. Mungkin lebih ke kata-katanya yang tepat apa ya, memanusiakan manusia gitu kali ya. Dan saling memahami, menghargai hati, apa namanya, maksudnya karena selama ini orang tuh terlalu banyak menggeneralisir orang juga gitu. Jadi tidak bisa empati sih mungkin kata yang tepat ya. Tidak bisa memberi empati sesuai porsi dari masing-masing orang yang ada gitu. Udah kayak wow. Udah kayak siapa sih itu yang atau gue nggak ingat. Nggak ingat gue juga. Dan seperti biasa obrolan kita jadi oke, ntar gue cek dulu biar apa itu. Apa ya? Hold up. Oke, jadinya gue gini menyimpulkan overthinking dan insecure ini ternyata bisa menimpa semua aspek kehidupan. Mulai dari percintaan, sosialisasi antar manusia, kerja, bahkan di keluarga, ya kan sih? Bener, siapapun bisa kena gitu, nggak peduli dengan usianya. Tapi kita sebagai bagian dari society harusnya kita bisa provide support gitu kan, unconditional support. Mungkin gue lupa untuk menambahkan kata unconditionalnya. Kenapa? Karena mostly orang Indonesia tuh seneng didengerin tapi nggak bisa denger, ya nggak sih? Iya. Dan kayak ketika harus membiasakan itu ya. Iya, itu harus dijadikan habit sih. Dan
Kenapa gue menekankan kata unconditional itu karena kadang kita cuma pengen dengerin atau misalnya berusaha untuk ada untuk orang karena ada maunya, ya kan? Jadi balik Ya, lagi benar. sih, kita harus bisa ngerti porsi kita sebagai manusia. Kalau misalnya lo memang bertuhan gitu kan, ya at least lo tau lah gitu di dunia ini you have a purpose. Kalau misalnya purpose-nya untuk Ya. menyembah Tuhan doang, tapi lo nggak bisa baik sama orang lain, I don't see the point sih. Jadi ya lo seimbangkan dong dengan at least lo jadi pendengar yang baik aja. Menurut gue Tuhan udah suka sih. Ini sebagai sharing kita, gimana sih cara stop atau minimal aware terhadap diri sendiri untuk tidak terlalu overthinking dan insecure. Kalau gue baru aja ngobrol semalam itu sama temen gue, dia backgroundnya psikologi. Gue cerita sama dia gitu, kenapa gue tuh selalu ngerasa banyak banget racing thoughts gitu, maksudnya kayak pikiran-pikiran yang jelimet gitu ya. Apakah itu normal? Gue bilang gitu. Terus dia bilang normal. Sebagai manusia kalau misalnya lo stop berpikir ya mati, kata dia gitu kan. Dan ketika memang lo banyak pemikiran-pemikiran yang ruwet, ya lo tuangkan, lo keluarkan, entah itu mungkin dengan medianya menulis, entah ngobrol. Tapi bagian ngobrol itu make sure lo cari orang yang memang compatible untuk bisa 50-50 dengerin, ngasih feedback. Jangan 80% mereka bacot ya. Kita cuman kayak listeningnya cuman kayak 20%, jadi kayak kebalik gitu. Jadi cari yang bisa compatible. Dan itu trial and error kata dia. Jangan juga ngobrol sama orang yang judge ya. Kita akan makin parah. Iya, dan untuk mendapatkan orang yang compatible itu trial and error sih Kak. Ada proses dalam hidup yang pada akhirnya Tuhan akan eliminasi orang-orang yang memang tidak compatible dan kita akhirnya ended up dengan orang-orang yang memang supposed to be with us gitu. Dan syukurlah gue sudah menemukan. Oh thank God ya, gue juga sudah menemukan sih. Tinggal asmara nih masih ruwet, tolong dong. Asmara mungkin lu belum waktunya ya. Tapi kan gue udah sampai kapan boy? Sampai kapan? Sampai kapan? Lu tanya Tuhan langsung gitu. Udah, gue sering komunikasi. Udah. Gila, plot twist. Udah ya. Ya, oke lah. Gue ikut mendoakan si Bel. Amin. Ya, terima kasih. Cintaan lu yang naik turunnya, aduh, itu gue juga menyimaknya tuh merasa sambil ngelus dada itu. Tapi pelan sih. Iya. Dan nggak pakai balsam gue. Bel, banyak juga ya topik yang kita banyak. Dan semoga ini juga bisa ngasih insight baru, pencerahan, insight baru buat mereka yang terjebak di kondisi yang sama yang saat ini tengah overthinking dan insecure terhadap sesuatu. Seperti yang tadi Bella bilang, lu bisa cari support system, lu bisa cari teman, tapi catatannya ya jangan sembarangan. Dan kalau misalnya sampai sekarang juga belum menemukan, ya tetap jangan nyerah. Jangan nyerah. Dan seperti kami ini, akhirnya kita menemukan support system yang kita bahagia gitu loh. Iya. Akhirnya bisa menemukan mereka dan Tuhan mempertemukan dan ya begitu. Akhirnya karena kehidupan sih memang akan terus turun naik. Gitu. Tinggal bagaimana kita punya sih. Kalaupun down juga tidak terlalu jatuh terlalu down. Gitu. Bel. Bener. Seperti apa sekaligus closing nih? Gue mau nambahin dikit sih. Kayak penting banget untuk lu bisa jadi orang yang istilahnya the best version of yourself. Kenapa gue bilang penting? Karena dengan lu menjadi versi terbaik diri lo akan attract orang-orang yang seperti itu juga, yang vibe-nya sama lu. Makanya gue selalu ngelihat orang itu dari 5 orang terdekatnya. Gitu. Kenapa? Karena biasanya 5 orang terdekatnya itu mencerminkan orang ini siapa. So that's why kalau misalnya lo belum nemu support system lu, jangan khawatir, tetap aja memperbaiki diri gitu kan. One day soon or later gue percaya lo bakal nemu orang yang tepat gitu. Tapi wait. Apa? Tapi kenapa lo kemarin sampai nge-track orang ketiga itu? Ini tuh ada lesson tersendiri yang Tuhan sisipkan sih, gue percaya itu. Ujian kali ya? Ujian. Untuk lebih bisa gue bersyukur, nih Bel, support system lo tuh sebaik ini loh, gitu. Lo tuh harus bisa bersyukur gitu. Aduh, kok gue jadi sedih sih dengernya. Oh. Beneran, bener. Ya, ginilah.
kalaupun kita belum merasa jadi seseorang yang berguna buat nusa dan bangsa, Mm-mm. kita bisa berguna buat sekitar dulu deh, Cil. Iya. Mhm. Ya, kayak kita bisa jadi support system orang-orang, teman-teman kita yang memang bukan dan sebaliknya. Mhm. Itu juga rasanya True. kebahagiaan yang bahagia banget kalau gue rasain sih. Iya, bener banget. Seperti itu, dan thank you Iya, sama-sama. waktu lo sejauh ini, malam-malam lo ngajar, energi lo banyak. Semoga ini bisa jadi positif buat kita berdua dan juga yang depan. Iya, amin. Thank you sudah Ya. join di podcast Nostalgia kita episode 70. Mungkin kita bener ya, rasanya butuh bikin channel tersendiri. Iya dong. Ya. Upcoming Tapi kayaknya project hanya wacana mulu. harus Ya, direalisasikan. semoga semakin Harus. dimudahkan deh jalan. Amin ya. Benar. Amin. Oke dong. Ya, Thank you ya. Oke, ya thank you. sama-sama. Bye Malam. guys. You are listening to Podcast Nostalgia.